Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gafirin SPD, guru SMA Negeri 2 Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, sedang mengikuti pelatihan profesi guru di Universitas Pancasakti Tegal, gelombang keempat. Saat ini sedang melaksanakan PPL siklus 1. Mohon doa dan dukungan, jangan lupa subscribe channel kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Tidak ada masalah apapun. Hari ini kita semuanya dengan kesehatan sehingga dapat di proses pembelajaran yang namanya anak dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk mendapatkan berkah sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama berdoa. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin untuk membaca doanya. Oke anak semuanya, hari ini sebelum materi kita lanjutkan, Bapak ingin bertanya, hari ini siapa yang tidak hadir? Berapa orang ini? Satu orang ya? Dua ya? Oh, berarti dari kemarin ada yang tidak hadir ya? Jadi intinya anak-anak kami kalau ingin berhasil harus disiplin, karena orang tidak akan bisa sukses tanpa adanya perilaku disiplin. Oke, kemudian hari ini kita melanjutkan materi bab 3. Masih ada yang ingat kemarin materi apa sebelumnya? Materi tentang sistem pertahanan. Nah, kemudian sebelum saya lanjutkan, ini perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran ini anak-anak akan dinilai mulai dari awal belajar sampai terakhir nanti, nilai sikap, nilai pengetahuan, dan nilai keterampilan. Jadi waktu diskusi nanti kerjasamanya, kemudian sering bertanya, memberi masukan dan lain sebagainya itu akan mendapatkan tambahan nilai. Kemudian mau untuk maju present, perlu anak-anak ketahui, walaupun kita saat ini masih bagian masih ada gejolak virus corona. Nah, makanya kepada anak kami harapkan tetap menjaga prokes. Sebelumnya ada kata motivasi untuk anak semuanya, ikutilah seorang pemimpin ketika dia benar. Tinggal bersamanya ketika dia masih benar, tetapi ketika dia salah. Intinya, anak-anak patuhilah semua aturan-aturan yang sudah dibuat oleh sekolah. Ya, apabila aturan itu bukan benar, jangan sekali-sekali anak-anak ini tidak mematuhi aturan tersebut. Nah, anak-anak nanti menganalisis tentang struktur dan infrastruktur politik yang ada di Indonesia. Kemudian untuk keterampilan, anak-anak setelah menganalisis nanti harus menyajikan hasil analisis tentang suprastruktur dan infrastruktur politik dengan cara mempresentasikan di depan kelas, atau nanti cukup berdiri di kelompok masing. Sudah jelas kan? Ya. Oke, kalau sudah jelas kita lanjutkan. Nah, untuk merangsang anak-anak, silakan Anda menyimak atau memperhatikan gambar yang Bapak tayangkan ini. Ini gambar apa? Iya. Ini adalah gambar struktur lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, dari gambar ini silakan anak-anak
ya menyampaikan pertanyaan terkait gambar ini, kemudian nanti siapa yang bisa menjawab silahkan tunjuk tangan. Ya. Oke, siapa yang mau bertanya tentang masalah yang berkaitan gambar ini dengan masalah lembaga negara? Silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Azrul Syafar. Saya dari kelompok 2. Ya. Ingin bertanya, apa tugas DPR dan MPR? Sekian dan terima kasih. Apa tugas MPR dan? Oke, terima kasih. Apa tugas MPR dan MPR? Oke, silakan kelompok dari kelompok mana yang mau menjawab ini? Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rian Saputra. Saya dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ya, silakan. Tugas DPR adalah legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Oke, tepuk tangan anak-anak untuk kawan kita. Ya, kemudian pertanyaan yang kedua belum dijawab tentang tugas dan wewenang MPR ya. Nah, ini kelompok mana yang siap menjawab? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ahmad. Saya dari kelompok 1. Ya, Ingin menjawab pertanyaan kelompok 2. ya. Tugas dan wewenang MPR adalah berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan Wakil Presiden, Ya. dan hanya dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Ya. Menurut Undang-Undang Pasal 3 ayat 1, 2 atau 3 Undang-Undang NKRI tahun 1945. Ya, tepuk tangan untuk kawan kita. Tugas anak-anak adalah silakan kalian membuat pertanyaan dan identifikasi paparan materi dan gambar di atas. Nah, ini berhubung anak-anak sudah duduk sesuai kelompok masing-masing, tugas anak-anak adalah peserta didik dibagi 4 kelompok dengan tugas menganalisis tugas dan wewenang suprastruktur politik jika diimplementasikan dalam organisasi OSIS di sekolah atau organisasi masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggal siswa. Kelompok 1 adalah gambar 1, kelompok 2 gambar 2, kelompok 3 gambar 3, dan kelompok 4 gambar 4. Oke, silakan dimulai aktivitas diskusi masing-masing kelompok. Saya kasih waktu 10 menit. Silakan bekerja terus. Sekarang silakan kelompok 1 dulu ya. Ya, untuk presentasi. Ya, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ahmad. Saya dari kelompok 1. Ingin menjelaskan tentang struktur organisasi sekolah beserta tugas pokok dan fungsinya. Struktur organisasi sekolah adalah 1. Kepala sekolah, 2. pengawas sekolah, 3. komite sekolah, 4. wakil kepala sekolah bidang kurikulum, 5. wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, 6. wakil kepala sekolah bidang sarpra, 7. wakil kepala sekolah bidang humas, 8. dewan guru, 9. kantor TU. Oke, sudah. Tepuk tangan untuk
Selanjutnya kelompok 2, silakan mempresentasikan hasil daripada kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Andrew Zabar, saya dari kelompok 2. Ingin mempresentasikan hasil pengurus organisasi siswa Infra. Pembina OSIS adalah seorang guru yang ditunjuk dan memiliki tugas di antaranya adalah bertanggung jawab untuk membina, mengelola, dan mengevaluasi pengembangan kegiatan OSIS di sekolah, memimpin organisasi OSIS dan baik dan bijaksana. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan ya untuk teman-teman dari kelompok 2. Dan selanjutnya kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Nasa Putra. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Struktur organisasi pemerintahan desa. Desa adalah sebuah wilayah administrasi yang ada di bawah tingkat kecamatan, di mana ini adalah kumpulan dari beberapa permukiman kecil yang disebut dengan dusun, kampung, banjar, atau gawang. Sedangkan menurut peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 menyatakan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah dan kewenangan buat mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat. Kita lanjutkan kepada kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masni. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Ya, yang lain didengarkan. BPD yaitu suatu lembaga tingkat desa yang anggotanya terdiri dari ketua rukun warga, Ya. pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Ya. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan yang dipilih dalam musyawarah mufakat, dan masa jabatan dari anggota BPD adalah 6 tahun. A. Fungsi BPD: 1. Menetapkan peraturan desa bersama dengan kepala desa. 2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Ya. D. Wewenang BPD: 1. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Ya, berikan aplaus. Ya. Untuk kesimpulan untuk pertemuan kita pada hari ini. Silakan kelompok 1. Bagaimana kesimpulan Anda untuk materi pada hari ini? Silakan. Struktur politik Ya. sebenarnya dibagi menjadi 2. Suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Oke. Kelompok 2, silakan. Hasil kesimpulan materi hari ini. Infrastruktur politik ada 3 lembaga: Ya. eksekutif, legislatif, yudikatif. Terima kasih. Iya. Kelompok 3, silakan. Kesimpulan untuk materi hari ini. Infrastruktur politik ada 5 macam. Ya. Partai politik, kelompok penekan, kelompok kepentingan, media komunikasi politik, tokoh politik. Oke. Setelah kita diskusi, silakan kalian isi LKPD yang telah Bapak berikan, ya, nanti dikumpul ya. Untuk anak-anak kami semuanya, berhubung waktu sudah habis, mari kita merefleksi sejenak pertemuan kita hari ini. Bapak mau bertanya, adakah kira-kira materi yang sulit untuk hari ini? Alhamdulillah ada ya. Kalau memang ada, di pertemuan yang akan datang nanti silakan ditanyakan atau kita cari melalui media yang ada atau buku-buku yang ada di perpustakaan. Kemudian
himbauan dari Bapak untuk pertemuan depan, silakan anak-anak membaca atau mencari informasi tentang tata kelola pemerintahan yang baik, ya, karena pertemuan depan juga akan kita diskusikan apa dampak daripada pemerintahan yang tidak baik. Jadi kita diskusikan, jadi silakan anak-anak mencari bahan itu, boleh dari media massa dan media yang lain, ya. Kemudian untuk berkah pertemuan kita hari ini, mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa belajar yang rajin, karena orang yang rajin belajar, insya Allah akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Pesan Bapak, jangan lupa rajin-rajin belajar di rumah agar anak-anak nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan cita-cita yang kalian harapkan bisa didapatkan. Demikianlah dari saya, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.